Jiao dan Renki tersenyum baru menyadari kalau sebenarnya mereka telah saling memberi susu kocok yang sama. Dan berkat hal itu mereka pun berbaikan. Saat itu mereka juga membahas masalah pekerjaan, di mana Jiao kesulitan dalam membujuk seorang pria yang merupakan atlet difabel. Ia kesulitan untuk membersihkan rumah pria tersebut. Kemudian setelah berdiskusi dengan Renki, akhirnya Jiao menemukan solusi dan terlihat semakin bersemangat. Esoknya, Jiao datang ke rumah sang atlet dan mulai membersihkan rumahnya. Walau Jiao terus diusir, ia tetap membersihkannya dan berusaha membuat sang atlet juga ikut membantu agar pria itu tidak merasa diperlakukan sebagai seorang difabel. Karena memang sang atlet tak ingin orang lain mengasihani dirinya hanya karena kondisinya itu. Usaha Jiao pun tak sia-sia. Ia akhirnya berhasil membujuk atlet tersebut sehingga mereka pun bekerja sama membersihkan rumahnya. Sepulang kerja, seperti biasa, Jiao pergi ke Indomaret. Di sana ia sangat senang karena saat itu semua susu kocok rasa stroberi kesukaannya semuanya digratiskan untuk Jiao oleh si kasir. Di sisi lain, Junji yang menaruh hati terhadap Zuyan, yaitu sahabat Jiao, ia terlihat mabuk dan menciumnya, kemudian menyatakan perasaannya kepada Zuyan. Zuyan, aku suka你. Namun Zuyan segera pergi karena ia tak tahu harus bersikap bagaimana terhadap Junji yang selama ini sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Suatu hari dengan sengaja Renki menunggu Jiao di halte agar ia bisa berangkat ke perusahaan bersama-sama. Renki berpura-pura dirinya kebetulan lewat sana dengan alasan karena mobilnya sedang diperbaiki. Ketika Jiao mengira Renki tak bisa bersepeda, Renki segera mengiyakannya sehingga ia pun dibonceng oleh Jiao. Sesampainya di perusahaan, kebohongan Renki terbongkar karena Dongxian yang menyebabkan Jiao mengetahui kalau tadi Renki hanya mencari alasan agar bisa pergi bersamanya. Kini Jiao juga langsung tahu kalau susu kocok rasa stroberi yang digratiskan adalah pemberian Renki. Si kasir pun tak bisa berbohong lagi. Ia akhirnya menceritakan tentang semuanya kepada Jiao. Sesampainya di kantor, Jiao mendapat kabar kalau proyek grup PG yang dulu dikerjakan mereka telah jatuh ke perusahaan lain. Renki mendapati kalau proposal mereka sama dengan proposal milik perusahaan saingan, yang berarti seseorang telah mencuri file itu dari laptopnya. Malam harinya, Renki diajak makan di rumah Jiao yang kondisi rumahnya terlihat kotor dan berantakan sehingga membuat Renki tidak nyaman berada di sana. Akan tetapi, karena Lucian juga datang ke sana, Renki pun tak mau kalah. Saat sedang makan, mereka terus saling sindir seolah sedang bertarung menjadi yang terbaik di depan ayah Jiao. Kemudian setelah selesai makan, Lucian mengajak Renki untuk berbicara empat mata dengannya. Saat itu Lucian mengungkap tentang siapa dirinya yang ternyata ia adalah terapis Renki yang selalu dihubungi Renki lewat telepon. Renki terlihat kecewa karena Lucian baru memberitahunya, padahal sebelumnya mereka telah bertemu beberapa kali. Renki lalu memutuskan untuk mengakhiri pengobatannya dengan Lucian. Pagi-pagi sekali, perusahaan digemparkan dengan sebuah video yang tersebar saat dulu Renki dan Jiao terlibat sebuah insiden. Netizen pun berkomentar jahat kepada Renki, mengatakan bahwa Renki telah merundung seorang petugas kebersihan. Rupanya hal itu adalah ulah Jiang, yaitu pemimpin perusahaan saingan Renki. Jiao yang merasa bersalah karena video itu berkaitan dengannya akhirnya mengonfirmasi kejadian tersebut dengan merekam sebuah video dan menjelaskan bahwa kejadian itu adalah salahnya. Renki yang melihat Jiao rela membuat video walau sudah malam terlihat tersenyum ketika Jiao juga memuji dirinya dalam video yang sedang dibuat. Kemudian setelah beberapa saat, Renki tiba-tiba menghampiri Jiao dan menciumnya.
Esok harinya, Renki terus tersenyum senang memikirkan kejadian semalam yang membuatnya tidak fokus dalam bekerja. Tak hanya Renki, Jiao juga memikirkan hal yang sama hingga ia pun membuat kekacauan di tempat kerja. Jiao yang tak bisa fokus lalu pergi menemui Renki untuk menanyakan tentang apa maksud Renki tiba-tiba menciumnya. Namun saat itu Renki tidak mengakui perasaannya. Lalu karena tak mendapat jawaban yang diinginkan, Jiao terlihat curhat kepada Zuyan. Setelah mendengar cerita Jiao, Zuyan lalu menyimpulkan bahwa pria yang sedang diceritakannya tentu saja menyukai Jiao. Karena robot pembersih debu milik Renki rusak, Jiao pun dikirim ke tempat Renki untuk membersihkan rumahnya. Sementara itu, untuk mendekati Zuyan, Junji sengaja bekerja di sebuah kafe di dekat tempat kerja Zuyan. Ia sangat senang karena kini bisa melihat Zuyan setiap hari. Kembali lagi ke Jiao yang terkaget karena tiba-tiba Renki muncul di belakangnya yang menyebabkan dirinya hampir terjatuh. Di adegan itu, mereka saling bertatapan namun masih saling menyembunyikan perasaan masing-masing. Saat itu, Renki terlihat senang dan terus menggoda Jiao. Sepulang kerja, Jiao bertemu dengan Lucian yang memberitahunya bahwa sebenarnya ia adalah seorang psikoterapis. Karena sebelumnya Jiao mengatakan Renki sangat tampan saat memakai baju biru, Renki yang jarang sekali memakai baju dengan warna tersebut tiba-tiba mengganti bajunya dengan warna biru. Ketika bertemu dengan Jiao, Renki beralasan bahwa semua bajunya yang lain sedang dicuci dan hanya tersisa baju tersebut. Karena suasana hatinya sedang baik, Renki bahkan menjadikan Jiao sebagai pegawai tetap. Tak lama kemudian, Jiao mendengar Renki akan bertemu dengan Nona Wang dan mengira kalau mereka sedang berkencan. Padahal sebenarnya Renki bertemu dia untuk menolak perjodohan yang telah diatur oleh ibunya. Siang harinya, ayah Jiao tiba-tiba datang ke perusahaan bersama Lucian. Karena ayah Jiao tidak tahu Jiao bekerja sebagai tukang bersih-bersih, Lucian segera menutupi seragam Jiao dengan kemejanya sehingga ayahnya mengira mereka berpacaran. Saat Lucian dan Jiao berpura-pura mesra di depan ayahnya, rupanya Renki berada di sana dan terlihat kecewa ketika memperhatikan mereka. Jiao yang kesal karena mengira Renki mempermainkannya padahal ia telah memiliki pacar, terlihat marah kepada Renki, begitu juga sebaliknya. Renki mengira Jiao benar-benar pacaran dengan Lucian sehingga mereka pun terlibat adu mulut. Ketika Renki melihat berita yang menyangkut pelecehan seksual, ia yang mengetahui Jiao sedang bekerja di luar segera menghubunginya karena merasa khawatir. Akan tetapi saat tersambung, Jiao tiba-tiba berteriak. Renki yang cemas segera pergi ke tempat Jiao bekerja dan mendobrak pintu rumah kliennya. Namun ternyata Jiao baik-baik saja dan hanya sedang bernyanyi bersama kliennya. Dalam perjalanan pulang, Jiao terlihat mengobati tangan Renki yang terluka saat tadi mendobrak pintu. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan lanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin ya, biar kalian dapat notifikasi jika Mimin upload video terbaru. Gumawo, bye-bye.